Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat numerasi, senang sekali bisa menyapa sahabat numerasi di Siniar Bincang Numerasi. Ruang ngobrol santai kita seputar numerasi dan kaitannya dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Siniar Bincang Numerasi ini akan hadir setiap pekan dengan tamu numerasi para guru hebat yang akan berbagi seputar strategi implementasi terkait pembelajaran numerasi. Setiap pekannya, kita akan membahas topik yang sederhana tapi tentunya sangat menarik seputar kehidupan sehari-hari, kemudian dikaitkan dengan numerasi. Dengan demikian, harapannya dapat tercipta pembelajaran yang lebih efektif, mudah dipahami, inklusif, dan menyenangkan bagi murid-murid kita. Seperti yang kita tahu, kemampuan numerasi bukan cuma soal angka, tapi juga tentang membentuk pola pikir kritis, logis, dan cermat dalam mengambil keputusan, hal-hal yang kita butuhkan setiap hari. Karena itu, ingat selalu, mahir numerasi, majukan negeri. Senang sekali saya, Amelia Puspita, akan menemani sahabat numerasi dalam sebuah obrolan menarik yang kali ini kita akan membahas tentang bagaimana momen sederhana seperti agenda buka puasa bersama bisa menjadi sarana belajar yang kaya akan makna dan juga menyenangkan. Kita akan membahas bagaimana siswa bisa diajak berdiskusi tentang untung rugi dan bahkan belajar prinsip-prinsip dasar dalam berbisnis. Semuanya terjadi dalam suasana hangat dalam bincang numerasi di sekolah. Bersama saya hari ini telah hadir tamu numerasi kita, Ibu Norma Galih Sumadi SPD, Guru SMP Negeri 1 Garung, Wonosobo, Jawa Tengah. Mari kita sapa dulu tamu numerasi kita hari ini. Assalamualaikum Bu Norma, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Amel, Alhamdulillah kabar baik. Bu Amel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat ya Bu? Apa Alhamdulillah nih Bu sehat. kesibukannya Iya. akhir-akhir ini nih Bu? Ya, ini sedang sibuk di sekolah, kegiatan seperti biasa, pembelajaran, lomba-lomba, dan kegiatan lain. Baik, luar biasa Hmm. sekali. Baik Bu Norma, ini awalnya kan Ibu memberikan tantangan kepada siswa untuk menentukan tempat kegiatan buka puasa bersama. Tantangan ini tentunya memantik siswa untuk berpikir kritis ya Bu ya. Kok bisa sih Bu kepikiran untuk mengaitkan pembelajaran berpikir kritis dengan mengorganisir buka puasa bersama? Terinspirasi dari manakah atau mungkin sudah pernah dilakukan sebelumnya? Ibu mungkin pernah meminta siswa untuk mengorganisir suatu event mungkin Bu? Iya, jadi sebenarnya awal ceritanya begini, Bu Amel. Pada bulan Ramadan tahun ini, awal kemarin, itu anak-anak sempat cerita, ya seperti kita pada umumnya lah ya, waktu bulan Ramadan pasti Bu pingin buka bersama nih satu kelas gitu. Nah kemudian ya saya sih setuju-setuju saja sebagai wali kelas ya, jadi dan siap membersamai tentunya. Nah karena melihat kegiatan-kegiatan sebelumnya itu mereka sepertinya kok bisa bertanggung jawab, kemudian mereka bisa menghandle kegiatan mereka sendiri. Akhirnya saya beri kepercayaan mereka, saya beri tantangan, saya sampaikan. Ya udah silahkan, yuk dirancang buka bersamanya, ditentukan, didiskusikan. Kita mau buka bersama di mana, kapan gitu ya. Saya memantau saja, saya mengikuti. Yang penting pesannya adalah yang pertama itu kalau bisa sepakat semua, jangan sampai ada yang dirasa memberatkan begitu, baik dari harga dan lain sebagainya. Kemudian kalau bisa juga yang tempatnya mudah dijangkau gitu. Jadi karena kan masih anak-anak SMP ya Bu, masih anak kelas 7, belum bawa motor gitu. Jadi kalau bisa tempatnya yang mudah dijangkau gitu. Kemudian kalau bisa ada atau dekat dengan tempat ibadah gitu. Jadi walaupun kita buka bersama, tapi kita tetap bisa beribadahnya tepat waktu, kemudian pulangnya tidak terlalu malam, biar nantinya bisa tidur cepat ya Bu. Kan kita mau membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi awalnya Betul seperti itu, sekali. Bu Amel. Jadi kebiasaan anak Indonesia hebat Iya, ya Bu ya. Menarik sekali iya. ya Bu, dari kegiatan yang tampaknya sederhana, murid belajar menyampaikan pendapat, kemudian mempertimbangkan pilihan, dan juga akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Ini sangat luar biasa ya Bu ya. Tapi ternyata diskusi berkembang ke hal yang lebih mendalam ya Bu ya. Kok bisa tiba-tiba bisa sampai membahas tentang untung rugi? Bisa diceritakan nggak Bu bagaimana hal itu bisa muncul? Mhm. Sebenarnya niat awalnya itu tidak sampai sedalam itu obrolannya. Jadi kan tadi saya memberikan kriteria ke anak-anak itu, yang pertama itu agar tidak memberatkan. Jadi kalau bisa harganya yang terjangkau. Nah, harapan saya dari situ anak-anak bisa membandingkan harganya.
Jadi mereka cari tahu dulu menunya, harganya dari beberapa tempat makan yang ada. Jadi kan di situ ada numerasinya. Mereka bisa membandingkan harga, membandingkan bilangan bulat. Kemudian yang kedua, itu kan syaratnya kalau bisa yang mudah dijangkau. Mudah dijangkau itu berarti dari rumah anak-anak yang menyebar itu tempat makan yang mana yang sekiranya bisa dijangkau semua. Otomatis itu anak-anak di situ akan membandingkan jaraknya, jarak dari rumah mereka ke tempat makan. Nah, di situ sudah ada numerasi lagi. Tadinya rencananya hanya sampai situ. Tapi setelah saya tanya, kemudian kenapa sih alasannya, bagaimana prosesnya mereka sampai bisa menentukan tempatnya di mana. Nah, itu ternyata dari jawaban-jawaban mereka saya melihat kok sepertinya ini juga bisa diarahkan ke materi untung rugi seperti itu. Karena kebetulan juga di semester ini di kelas 7 itu kan kita belajar aritmatika sosial, ada materi untung rugi juga di situ. Nah, harapannya kalau kita pancing-pancing ke arah untung rugi itu nanti anak-anak bisa sambil mempraktikkan langsung, tidak hanya berbicara tidak hanya membayangkan di kelas gitu. Apalagi kan kita di tempat makan itu kita bisa mengamati langsung nih. Walaupun awalnya mungkin kita cuma membahas tentang bahan makanannya. Oh, kalau mau membuat makanan seperti ini, minuman seperti ini, bahannya butuh apa saja, harganya berapa. Oh, ternyata masih untung banyak nih. Nah, tapi saya pancing lagi. Coba yuk dilihat di sekitar kalian, apakah yang membutuhkan pengeluaran itu hanya dari bahan makanannya saja? Nah, ternyata mereka menemukan sendiri. Oh iya, perlu beli piringnya, perlu beli alat makannya, kemudian meja kursi, dilihat, oh ada pegawainya yang perlu digaji, kemudian ada promosi dan lain-lainnya. Nah, jadi harapannya karena kita belajar langsung di situ, jadi harapannya anak-anak bisa melihat lebih jauh bahwa berbisnis itu tidak hanya semata-mata hanya memperhatikan bahan makanannya saja, tapi ada banyak hal lain yang juga perlu untuk diperhitungkan. Mungkin begitu, Bu Amel. Wah, jadi ini merupakan salah satu contoh nyata pembelajaran kontekstual ya Bu ya. Materi di kelas terasa lebih relevan karena dibicarakan di kehidupan nyata dan diberikan contohnya langsung ya di hadapan anak-anak ya Bu ya. Iya. Tapi tentunya tantangannya nggak mudah ya Bu ya, menumbuhkan minat numerasi di kalangan remaja itu tentunya perlu strategi. Apa tantangan terbesar yang Ibu rasakan dan juga bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi tantangan itu Bu? Ya, betul sekali Bu Amel. Ya, seperti yang kita tahu, mungkin di episode yang lain juga disebutkan bahwa biasanya untuk numerasi atau matematika terutama itu kan pasti sudah menjadi momok ya buat anak-anak. Kalau di awal sudah bilangnya belajar matematika, wah, pasti sudah langsung banyak komplain, langsung banyak yang menggerutu gitu. Wah, susah Bu, bingung gitu kan. Susah, bingung, nggak bisa matematika gitu. Padahal sebenarnya kalau saya lihat itu sebenarnya di anak-anak itu mereka sebenarnya sudah punya jiwa berpikir kritisnya, kemudian sudah punya bawaan number sense-nya juga sebenarnya sudah ada. Hanya kalau yang saya lihat di lapangan itu memang sebagian besar itu mungkin masih bisa kita bilang apatis gitu ya, Bu. Kayak masih motivasi untuk belajar, untuk terlibatnya gitu masih kurang. Kadang juga mungkin masih terkesan seperti bodoh amat gitu. Ya. Nah, dari situ saya mulai mutar otak akhirnya. Wah, sepertinya nggak bisa nih kalau kita langsung masuk ke materi dan lain sebagainya. Nah, tujuan pertama saya itu yang penting agar anak-anak nyaman dulu menyampaikan unek-uneknya, pendapatnya, bisa terbuka ke saya. Itu jadi saya coba, alhamdulillah sudah berjalan sekitar 2 tahun ini. Biasanya di awal pembelajaran kita ada sesi TMI atau Too Much Information. Itu kita pakai 7 menit, Bu. Kita pakai 7 menit di awal pembelajaran. Nah, di sini saya selipkan numerasi juga sebenarnya, walaupun sederhana. Jadi, kalau misalkan kita mulai sesi TMI-nya itu jam 7.35, nanti saya tanya ke anak-anak, kita harus selesai jam berapa? Gitu. Jadi, paling tidak di situ ada penjumlahan sederhananya. Kemudian sesi TMI ini saya berikan kesempatan ke anak-anak untuk bebas mau bertanya, mau membahas apa saja, tidak hanya di matematika. Boleh di luar matematika juga bisa. Kita bahas semuanya, kita diskusikan selama 7 menit. Nah, banyak juga yang kita akhirnya kaitkan dengan numerasi juga, begitu. Nah, alhamdulillahnya setelah
setelah beberapa bulan sesi TMI ini kita terapkan, itu anak-anak jadi bisa lebih terbuka, kemudian anak-anak jadi bisa lebih merasa nyaman, lebih mudah diajak ngobrol ketika pembelajaran, ketika berbincang gitu. Jadi alhamdulillah sangat membantu sekali menurut saya. Uh, Mungkin memang tidak butuh tidak bisa dalam waktu sekejap ya Bu, tetap berbulan-bulan, tapi alhamdulillah di semester 2 ini sudah terasa sekali manfaatnya. Luar biasa ya Bu, meskipun strateginya sepertinya sederhana, tapi menciptakan ruang aman dan nyaman ternyata merupakan salah satu kunci agar siswa mau terbuka dan juga tentunya berpikir kritis ya Bu ya. Baik, setelah buka puasa bersama itu kan ada jeda libur lebaran ya Bu ya. Setelah itu kan setelah Idul Fitri masuk kembali. Apakah ada perubahan dari siswa yang mungkin berkaitan dengan bincang numerasi yang dilakukan saat buka bersama itu? Apakah mungkin ada salah satu atau beberapa siswa yang tiba-tiba punya keinginan berbisnis atau mungkin sudah mulai berbisnis? Oh iya, jadi saat buka bersama itu setelah kita tadi selesai membahas tentang bisnisnya, nah, itu memang saya tanyakan ke anak-anak. Jadi gimana nih, ada yang tertarik mau bisnis atau enggak gitu. Nah, dan beberapa memang bilang mereka memang bercita-cita mau jadi pengusaha Bu gitu. Saya pengen buka usaha, saya pengen buka bisnis. Tapi setelah tadi kita ngobrol, itu sepertinya masih rencana jangka panjang gitu. Kayaknya saya harus belajar lagi nih gitu. Kalau mau buka bisnis berarti kan banyak yang harus diperhatikan, banyak yang harus diperhitungkan masa-masa gitu. Jadi tapi insya Allah nanti Bu kalau sudah besar kita insya Allah Pak mau buka bisnis gitu. Nah kemudian kalau untuk setelah Lebaran ini memang ada salah satu anak di kelas kami itu memang yang dia pintar membuat kerajinan tangan gitu Bu, membuat bunga-bunga, membuat gantungan kunci dari eh, kawat dan lain sebagainya, flanel. Nah, itu dia kemarin sempat tertarik untuk Bu, saya pengen coba dong ini hasil karya saya mau saya jual gitu. Nah, dia datang ke saya, kita diskusi bareng. Dia sudah menyiapkan tuh Bu. Bu, saya kemarin udah mendata kayak waktu kita ngobrol kemarin ini bahan yang saya butuhkan ada ini harganya sekian. Nah, kalau misalkan saya jual segini kira-kira gimana Bu harganya gitu. Nah, di situ kita bahas bersama kira-kira apakah hanya dari bahannya atau kan tingkat kesulitan juga berpengaruh, kemudian waktu yang dia habiskan untuk membuat itu juga harus jadi pertimbangan. Mungkin seperti itu. Dan kalau dari aspek lain mungkin alhamdulillahnya anak-anak jadi lebih tertarik dan kita jadi sering berbincang-bincang Bu Amel. Jadi kayak misalkan waktu istirahat seperti itu, kadang anak-anak datang ke saya kayak, Bu, saya mau tanya dong ini atau tentang kejadian-kejadian di sekitar mereka gitu. Dan biasanya banyak berkaitan juga dengan numerasi gitu. Alhamdulillah anak-anak jadi semakin terbuka, semakin tertarik gitu. Wah, hebat sekali Bu. Langkah kecil ini bisa jadi awal dari perubahan besar ya Bu ya. Mungkin nanti bisa yang ada siswa yang bisa sukses di bisnis dan lain sebagainya. Hmm. Numerasi memang bukan sekedar teori ya Bu ya, tapi bekal untuk menghadapi dunia nyata ke depannya. Oke, terakhir Bu Norma, boleh dong berbagi sedikit tips apa langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh sahabat numerasi di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat untuk mulai menumbuhkan numerasi. Mungkin bisa bagi tipsnya langkah awalnya apa nih Bu? Oke, Bu Amel. Kalau menurut saya ya Bu, semuanya sebenarnya bermula dari mindset ya. Ya, jadi jika sahabat numerasi di rumah ingin membuat mungkin anak-anak atau keluarga atau lingkungan familiar dengan numerasi, kita bisa mulai dari diri sendiri dulu ya. Jadi dengan memahami bahwa di setiap aspek kehidupan kita itu sebenarnya ada numerasinya. Numerasi is everywhere gitu ya. Jadi yang pertama kita harus memahami itu dulu. Kemudian yang kedua tentunya setelah memahami, kalau bisa kita mulai cocok lagi mungkin ya Bu. Kita mulai mencari-cari numerasinya di mana sih gitu. Numerasinya di mana sih? Di mana ada numerasi di kehidupan kita gitu ya. Kita mulai mencari-cari. Mungkin banyak cara mencarinya. Bisa kita mulai dengan diri sendiri. Kalau misalkan sendiri keberatan, nanti mungkin kita bisa mengajak rekan-rekan kita, misalkan di sekolah, bagi yang Bapak Ibu guru ya, bisa mungkin mengajak diskusi dengan rekan-rekan di sekolah atau komunitas-komunitas belajar yang diikuti Bapak Ibu guru, itu bisa untuk dijadikan untuk tempat sharing seperti itu, untuk saling sharing di mana sih numerasi yang mungkin nantinya bisa kita gunakan dalam pembelajaran, dalam berbincang dan lain sebagainya.
Atau kalau misalkan masih belum cukup, bisa juga Bu, mungkin dengan mengikuti episode-episode Bincang Numerasi nih. Ya, siapa tahu kan bisa menambah inspirasi ya Bu, gitu. Nah, harapannya nanti kalau misalkan kita sudah mulai mencari-cari di mana numerasinya, kita sudah banyak referensi, insya Allah kepekaan kita terhadap numerasi itu insya Allah nanti jadi lebih tajam. Seperti misalnya tadi saya hanya merencanakan dua aspek, ternyata kok kita lihat, oh ini ternyata bisa juga untuk numerasi. Nah itu sebenarnya kan dari hasil kita mencari numerasi selama bertahun-tahun mungkin ya, tidak bisa dalam 1 bulan atau 2 bulan saja begitu. Eh, Mungkin itu sih Bu dari saya. Insya Allah kalau numerasi, kepekaan kita terhadap numerasi itu bisa diasah, insya Allah nanti kita jadi semakin bisa melihat numerasi dan bisa menyelipkannya di obrolan-obrolan santai, di perbincangan-perbincangan santai, baik di kelas, di rumah maupun di lingkungan. Mungkin begitu Bu Amel. Sungguh inspiratif ya Bu pengalaman Ibu cerita tadi terkait strategi pembelajaran dan juga kaitannya dengan numerasi di sekolah. Numerasi ternyata bisa tumbuh dari momen santai ya Bu ya. Nggak harus di dalam kelas tapi juga bisa di perbincangan saat buka puasa bersama. Asal kita jeli dalam menangkap peluang belajarnya ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Norma. Sukses selalu. Semoga Ibu dan murid-murid Ibu semuanya selalu sukses. Amin. Kembali kasih Bu Amel. Terima kasih, Bu. Baik, sahabat numerasi, dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa bincang numerasi bisa hadir dari hal-hal sederhana, seperti momen buka puasa bersama. Saat murid diberi kepercayaan, ruang berdiskusi, dan tantangan nyata, mereka tak hanya belajar soal angka, tapi juga berpikir kritis, merencanakan, dan juga mengambil keputusan. Bersama kita budayakan bincang numerasi, mari kita ciptakan lebih banyak ruang seperti ini di kelas dengan dibiasakan 10-15 menit setiap harinya, di rumah, di masyarakat, dan dimanapun, karena numerasi akan benar-benar hidup ketika diterapkan dalam keseharian. Ingat, kita semua bisa membantu anak-anak jadi lebih mahir numerasi dimulai dari aktivitas sehari-hari. Jangan lupa ikuti, sukai, dan berikan komentar supaya kita tahu tema apa yang ingin sahabat numerasi dengarkan di episode berikutnya. Saya Amelia Puspita pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Numerasi berikutnya. Siniar Bincang Numerasi, mahir numerasi, majukan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.